Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kecintaannya pada negaranya sendiri membuat Miss Venezuela tahun 2004 ini harus kehilangan nyawanya secara mengenaskan di tangan perampok. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Monica Spermuts lahir pada tanggal 1 Oktober 1984 di Maracaibo, Venezuela. Dia adalah putri dari Ingeborg Muts Gotera dan Rafael Spertudares. Dia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Keluarganya kemudian pindah ke Orlando di Florida, Amerika. Ini terjadi setelah ibunya pensiun dari bekerja di salah satu perusahaan minyak di Venezuela. Setelah itu Monica memulai pendidikan SMA-nya di Amerika. Pada tahun 2003, dia memperoleh gelar associate pertamanya saat belajar di Seminole Community College. Monica memiliki impian untuk menjadi seorang artis, terlepas dari gelar sarjana teknik yang dimilikinya. Dia lalu bercerita pada ayahnya tentang hal itu, dan ternyata ayahnya mendukung impiannya. Ayahnya mendorong Monica untuk belajar seni teater di University of Central Florida. Dan setahun kemudian, dia berhasil lulus dan mendapatkan gelarnya. Dengan gelar yang diperolehnya, Monica mencoba peruntungannya terlebih dahulu di dunia modeling. Walaupun sudah hidup nyaman di Amerika, hati Monica tetap berada di Venezuela, dan dia memutuskan untuk kembali ke sana. Monica ingin memulai karirnya dalam sebuah ajang yang menjadi kekuatan dari negara Venezuela, yaitu dari ajang Ratu Kecantikan. Dan di saat itulah dia bertemu Osmel Sousa, seorang pelatih ratu kecantikan terbaik. Osmel langsung jatuh hati saat melihat pesona Monica dan dia memaksanya untuk ikut mendaftar dalam ajang Miss Venezuela. Pada tahun 2004, Monica ikut dalam kompetisi kontes kecantikan Miss Venezuela. Monica yang saat itu masih berusia 19 tahun muncul sebagai pemenang kompetisi sehingga menjadi Miss Venezuela di tahun 2004. Hal ini berarti dia akan mewakili negaranya di Miss Universe di tahun berikutnya, di mana dia akan bersaing dengan 81 kandidat lainnya dari seluruh dunia. Monica menghadapi tekanan yang cukup besar selama Miss Universe tahun 2005 karena pada tahun 2004, Ana Karina Esnes menjadi Miss Venezuela pertama yang tidak mendapatkan tempat di 15 besar untuk pertama kalinya dalam 22 tahun terakhir. Saat berkompetisi di ajang Miss Universe tahun 2005 di Bangkok, Monica berhasil masuk ke dalam jajaran 15 besar. Dan selama kompetisi gaun malam, dia muncul di antara 5 besar, tetapi kemudian hanya berhasil menduduki peringkat keempat karena gagal dalam menjawab salah satu pertanyaan yang diarahkan oleh juri kepadanya. Setelah partisipasinya dalam kontes Miss Universe, Monica memulai karir akting di televisi, dan itu cukup membuat namanya dikenal di kalangan selebriti. Pada tahun 2006, dia masuk ke pasar telenovela Venezuela dengan memainkan Tamara Campos de Velandro yang keji di El Desprecio. Monica kemudian bertemu dengan seorang pengusaha pria kelahiran Inggris bernama Thomas Henry Berry. Thomas sangat menyukai iklim hangat dari negara Amerika Selatan dan dia jatuh hati pada Venezuela. Walaupun di tahun 2000 dia pernah diserang dan perutnya terluka, dia tetap jatuh cinta pada negara Venezuela. Dan untuk memulai lembaran baru, dia memilih untuk kembali tinggal di Venezuela sambil membuka bisnis travel di sana. Dan seperti itulah dia bertemu dengan Monica. Pasangan ini segera dimabuk cinta dan tak terpisahkan. Di saat bersamaan cinta mereka bertumbuh, karir dari Monica juga semakin berkembang. Di tahun 2001, dia mendapatkan peran utama sebagai Graciela Avila, seorang remaja yang berjuang melawan leukemia.
Di telenovela Mi Prima Sheila menjadikannya salah satu aktris opera sabun yang paling dicari di Venezuela. Dan dari 2 telenovela pertamanya, Monica berhasil mendapatkan penghargaan. Di saat ketenarannya naik, Monica menikah dengan Thomas dan di tahun 2008 putri pertamanya lahir, yang diberi nama Maya. Dan setelah kelahiran putrinya, Monica memutuskan untuk rehat sejenak dari pekerjaannya agar bisa mendedikasikan hidupnya untuk membesarkan Maya. Dan baru di tahun 2009, dia kembali ke dunia akting, di mana dia bermain sebagai Micaela Gomez yang memiliki sindrom Asperger dalam telenovela berjudul The Perfect Woman. Impian Monica satu persatu mulai terkabul. Masalah mulai muncul pada tahun 2011 setelah dia menandatangani kontrak eksklusif dengan jaringan internasional Telemundo. Timbul masalah dengan suaminya karena banyak ketidakcocokan di antara mereka. Karena itu pada tahun 2012, Monica dan Thomas memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan menandatangani surat cerai. Tetapi mereka tetap mempertahankan hubungan baik untuk kebahagiaan putri mereka. Dan setelah 1,5 tahun berpisah di tahun 2014, Monica dan Thomas memutuskan untuk berbaikan kembali. Dan mereka berencana untuk merayakannya dengan mengunjungi Venezuela. Di samping itu Monica juga sedang senang karena baru saja mendapatkan tawaran untuk bermain di sebuah film pendek. Sesuatu yang juga sudah lama diimpikannya. Pasangan yang tinggal di Amerika ini berkemas-kemas dan segera berangkat ke Venezuela. Monica juga ingin untuk bisa mengunjungi neneknya yang tinggal di Maracaibo. Walaupun saat itu Venezuela sedang mengalami krisis keamanan, Monica tetap memilih untuk berangkat dengan menggunakan mobil pribadinya. Di malam hari yang gelap di tanggal 6 Januari 2014, Monica, Thomas dan Maya pergi menggunakan mobil Toyota Corolla berwarna silver. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba 2 ban mobil pecah terkena benda tajam. Hal ini memaksa mereka untuk berhenti, menjadi sebuah situasi yang sangat berbahaya karena bisa mengundang kriminalitas terjadi. Monica segera menelpon ke asistennya namun tidak ada jawaban. Dan seperti mujizat, dari arah yang berlawanan, Monica melihat sebuah mobil derek lewat. Monica langsung melompat keluar dari mobil dan berteriak meminta tolong. Mobil derek itu melambat dan menepi, dan petugas mengatakan kalau akan lebih mudah bagi mereka jika mobil langsung dinaikkan ke mobil derek sebelum para preman muncul. Monica segera naik ke mobilnya dan saat mobil Monica akan dinaikkan, 5 orang preman tiba-tiba muncul. Mereka memaksa agar diberikan semua barang berharga. Kalau tidak, mereka akan melemparkan tembakan. Tiba-tiba sebuah tembakan meletus yang memicu tembakan lainnya. Petugas mobil derek lari ketakutan sambil dikejar oleh para preman. Sebelum akhirnya preman juga segera melarikan diri, meninggalkan Monica dan Thomas tewas seketika. Sedangkan Maya yang sedang tertidur di kursi belakang mengalami luka di bagian kakinya. Layanan darurat segera tiba di lokasi. Thomas dan Monica dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Saat itulah, berita sedih keluar yang membuat ribuan rakyat Venezuela berduka atas kehilangan yang tidak adil dan tragis ini. Namun keluarga Monica yang berada di rumahnya di Amerika Serikat belum mengetahui apa yang terjadi saat itu. Baru saat ayah Monica menyalakan televisi dan menonton saluran berita, dia mengetahuinya. Dia tidak pernah berharap menemukan gambar dan kata-kata yang menggambarkan pembunuhan keji terhadap putri kesayangannya. Presiden Nicolas Maduro menyediakan pesawat jet pribadi untuk membawa keluarga Monica dari Florida menuju ke Venezuela. Sementara itu, kemarahan publik muncul di kota, membangkitkan dorongan bagi publik untuk keluar berbaris meminta pemerintah mengambil tindakan atas masalah ini. Aktor, produser, dan orang-orang terdekat Monica bergabung bersama dengan ribuan warga di jalan untuk menuntut keadilan dengan lantang. Presiden dipaksa untuk keluar dan memberikan jawaban untuk meyakinkan bahwa dia akan melakukan segalanya dalam kekuatannya untuk membawa orang yang terlibat ke dalam hukum. Di bawah keadaan ini,
pasukan keamanan meluncurkan proses penyelidikan untuk bisa menemukan pelaku. Petugas polisi menyerbu perumahan warga yang letaknya tidak jauh dari lokasi kejadian. Mereka memperkirakan kalau pelaku adalah warga di sekitar sana. Tak lama, setidaknya 150 orang ditangkap dan diselidiki, tetapi dengan cepat dikurangi menjadi 7 orang saja. Ketika barang bukti yang ditemukan selama serangkaian penggerebekan adalah bagian dari sebuah geng kriminal, yang modus operandinya adalah menyergap orang yang lewat di jalan, dan untuk melakukan itu, mereka meletakkan batu atau benda tajam di atas jalan untuk merusak ban dan memaksa orang untuk berhenti di tengah jalan. Pada tanggal 8 Januari 2014, 9 orang resmi ditangkap oleh kepolisian. Mereka adalah Jose Ferreira Herrera, Jean Carlos Colina, Nelfren Jimenez Alvarez, Alejandro Maldonado Perez, Franklin Cordero Alvarez, Leonard Marcano Lugo, dan Eva Armas Meillas. Ditambah dengan 2 orang pemuda di bawah umur berusia 15 dan 17 tahun juga ikut ditangkap. Pada saat penangkapan, polisi juga menyita barang yang diduga milik dari Monica dan Thomas. Dari laporan polisi mengungkapkan bahwa Monica ditembak sebanyak 3 kali, 1 di kepala, 1 di kaki, dan 1 lagi di lengannya. Dia ditemukan tergeletak di kakinya Thomas. Sementara Thomas menerima 2 tembakan, 1 di lengan dan 1 lagi di dada. Dan saat ditemukan, separuh tubuhnya condong ke kursi belakang, memperjelas bahwa dalam keputusasaan,nya dia mencoba untuk menyelamatkan putrinya. Polisi juga mengungkapkan kalau insiden ini diperkirakan terjadi di antara pukul 9 hingga 10 malam. Dan mereka berteori kalau pelaku berusaha merampok, namun Monica dan Thomas berusaha untuk melawan. Muncul kontroversi lain seputar kasus ini, karena menurut investigasi jurnalistik, berkas polisi yang disiapkan oleh pihak berwenang tidak sesuai dengan versi dari para pelaku. Ini terungkap setahun kemudian ketika pimpinan komplotannya melarikan diri berhasil ditangkap. Lokasi dia bersembunyi berjarak sekitar 3,5 jam perjalanan dari TKP. Gerardo Contreras memberikan wawancara di depan kamera dalam rangka penyelidikan pribadi yang diprakarsai oleh jurnalis Davis Ramirez Miranda dan Maria Isoliat Iglesias sebagai bagian dari penulisan buku bab terakhir dari pembunuhan Monica Speer. Saat itu, Gerardo dengan tersenyum sepanjang waktu menunjukkan bahwa dia tidak menyesali perbuatannya. Dia mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan Monica dan Thomas, di mana dia sendiri yang menarik pelatuknya. Dia menceritakan awal mulanya petugas mobil derek mengeluarkan senjatanya, kemudian Monica dan Thomas berusaha untuk melawan perampok. Dan ini memicu terjadinya penembakan dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidup dari pasangan itu. Dalam persidangan, jaksa mengatakan kalau 3 orang yang terlibat tergabung dalam geng besar yang menargetkan pengendara motor di sepanjang jalan dari Valencia menuju ke Puerto Cabello. Dan ke-7 terdakwa lainnya yang sedang disidang membantah tuduhan telah melakukan pembunuhan. Dan setelah 2 tahun proses persidangan berjalan, di bulan Mei 2015, Gerard dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun atas tuduhan pembunuhan, perampokan, dan percobaan pembunuhan atas anak. Dan ketiga terdakwa lainnya yang juga mengakui perbuatannya langsung dijatuhi hukuman. Jean Carlos Colina mendapatkan 26 tahun penjara. Sedangkan Jose Ferreira Herrera dan Nelfren Jimenez Alvarez dijatuhi hukuman 24 tahun penjara. 2 pemuda di bawah umur yang juga ikut terlibat dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Dan ke-4 terdakwa lainnya masih menunggu proses selanjutnya. Eva Armas, satu-satunya tersangka wanita, menerima hukuman 10 tahun penjara karena dia ditemukan hanya sebagai kaki tangan dengan menyembunyikan para tersangka lainnya. Dan ketiga terdakwa lainnya, Alejandro Maldonado Perez, Franklin Cordero Alvarez, Leonard Marcano Lugo, dijatuhi hukuman penjara maksimal selama 30 tahun. Di tahun 2020, Gerardo meninggal dunia di dalam penjara El Dorado pada tanggal 13 Juli
akibat dari komplikasi yang disebabkan oleh penyakit TBC-nya. Maya dibesarkan oleh orang tua Monica di Florida, Amerika Serikat. Dalam salah satu wawancaranya, Maya mengatakan kalau dia ingin pergi ke surga agar bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Dan untuk mengatasi rasa kangennya, dia suka menggambar dan melukis wajah ibu, ayah, dan dirinya bersama. Dia sekarang telah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik dengan ribuan pengikut di media sosialnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!